Hai guys, happy weekend. Welcome back di Bitcoin Update. Di update kali ini, sebelum mulai saya pengen ucapkan thank you so much buat teman-teman yang udah support YouTube channel saya, yang udah support saya melalui video YouTube terakhir dengan likes buttonnya, dengan komentar yang sungguh luar biasa mendukung dan memberikan semangat ya buat saya juga. Jadi memang ya seiring dengan bertambahnya subscribers, wajar gitu ya. Pasti akan ada subscribers baru yang belum ngerti gimana istilahnya isi konten daripada YouTube channel saya. Mungkin masih ada yang kayak ya teman-teman ngerti lah ya. At least yang udah pada lama nonton video saya mungkin paham gitu. Jadi ya saya nggak akan wasting time terlalu banyak untuk ngebahas tentang ini lagi, karena takutnya ya kontennya jadi sayang gitu ya waktunya guys. Ya, pokoknya begitu. Thank you so much ya. Ini 1 menit pertama untuk opening aja. Nah guys, kita langsung masuk ke dalam price action untuk Bitcoin. Jadi ini saya pengen sedikit kasih pandangan ya. Kenapa sih Bitcoin ngepump lumayan signifikan? Sebenarnya dari speech yang disampaikan oleh Jerome Powell. Mungkin situasinya adalah Jerome Powell nggak mention soal kenaikan 100 BPS atau 1%. Dalam artian, dia cukup confident bahwa memang yang namanya the Fed itu harus komit ya dalam menurunkan suku bunga. Jadi kok menurunkan suku bunga? Menurunkan inflasi gitu. Jadi dengan cara menaikkan suku bunga. Nah makanya sampai dengan detik ini itu 91% para pelaku pasar percaya the Fed akan naikin 75 BPS atau 100 BPS pada pertemuan 21 September mendatang. Cuma kalau dilihat dari sini sih menurut pandangan saya ya, 100 BPS atau 1% kenaikan itu kayaknya agak terlalu agresif gitu. Jadi paling enggak 0,75% itu menurut saya masih masuk akal. Cuman kenapa walaupun kenaikan suku bunganya diproyeksikannya cukup tinggi, tapi kenapa marketnya malah naik? Ternyata setelah saya doing research lagi, teman-teman masih ingat ya, harusnya di beberapa video yang lalu saya sempat bahas tentang harga oil ya, oil dunia, lebih tepatnya US oil itu kan turun, dan rupanya US oil itu cangkupannya ya, dia itu 5% loh dari istilahnya gimana kita bilang ya, gimana cara mereka mengukur inflasi lah gitu loh. Jadi kayak inflasi itu perhitungan core price index ya, jadi balik lagi price yang dihitung itu kan adalah harganya, kenaikan harganya itu 5% itu diukur dari energi. Jadi termasuk gasoline, mungkin termasuk gas ya. Gas itu berarti gas, natural gas itu beda sama gasoline ya. Gas itu gimana ya? Gas itu kayak kita masak pakai gas ya. Jadi kompor gas gitu teman-teman bilangnya. Tapi kalau gasoline itu bensin maksudnya. Nah, itu menyumbang 5%. Jadi mungkin ada yang berasumsi nih ya, atau para pelaku pasar percaya atau mereka punya kepercayaan bahwa CPI yang akan dirilis pada Selasa mendatang itu diperkirakan akan turun 0,4%. Nah teman-teman harusnya ingat ya, terakhir kali kita dapetin CPI turun dari 9,1% jadi 8,5% itu adalah di bulan Agustus, 10 Agustus 2022. Lalu apa yang terjadi pada harga? 10 Agustus 2022 kita ngelihat ini ya teman-teman, harga nge-spike sekitar 3,5% dan seterusnya naik sampai tertingginya itu di 8,8% dengan perkiraan topnya itu di $25.000. Nah, mungkin beranjak dari situasi ini, makanya mungkin para pelaku pasar terutama untuk Bitcoin ya, yang trading Bitcoin itu believe bahwa ada possibility Bitcoin bisa naik gitu. Nah, ini ada satu yang menurut saya cukup menarik. I don't know is this history atau bukan ya teman-teman ya, karena kalau kalian lihat ini volume ya, volume nih saya kasih tanda teman-teman ya. Di sini volume tertinggi, oke? Itu di ya kita nggak bisa ukur ya teman-teman ya. Cuman kalau saya geser ke samping, ini selama dari 2020 ini tuh adalah volume transaksi tertinggi guys ya untuk platform exchange Binance. Jadi yang belanja di sini tuh menurut saya luar biasa gitu. Dalam artian apakah ini benar-benar sudah menjadi potensi atau indikasi bottom ya. Jadi kalau teman-teman ingat waktu terakhir kita bahas ya, ini yang perhitungan yang saya lakukan ya, nggak perlu saya ulang lagi. Kalau kalian penasaran nonton dulu di video terakhir ya, yang seputar emergency mana tuh. Yang saya ada tulis emergency ini dia teman-temannya, emergency BTC akhirnya breakdown. Oh bukan, sorry, bukan yang ini guys.
Saya ada sempat mention tentang Bitcoin itu ada potensi bottom. Nah ini dia teman-teman ya, bottom Bitcoin mulai terlihat pakai tanda tanya gitu ya. Nah itu adalah video update saya sekitar 9 hari yang lalu. Nanti akan saya munculkan di home aja, jadi kalian bisa lihat di home-nya lebih istilahnya kalau kalian lihat di home ya bisa tahu video itu ya teman-teman ya. Jadi feel free to click my channel gitu. Nah guys, jadi ya ada potensi mungkin aja bottom ya, bottom tapi bukan berarti market langsung begini gitu ya, karena next halving aja kan Mei 2024. Berarti kita masih ada waktu minimal ya 1,5 tahun lah untuk nunggu sampai halvingnya dulu. Setelah halving juga nggak langsung naik ya. Ini kalian lihat sendiri nih, ini yang di garis merah ini halving ya kan. Ada prosesnya juga gitu loh sebelum akhirnya dia bull run dan menembus all time high tahun sebelumnya. Jadi kayak gini misalnya, ini all time high 2017 ya. Setelah halving itu di Mei 2020, lihat prosesnya ya sampai dengan Desember 2020 aja itu baru mulai ngetes resistensinya. Jadi dari Mei ke Desember itu aja masih makan waktu sekitar lebih kurang berapa? Kok saya jadi bego ya. 7 bulanan lah kira-kira, mungkin karena faktor ngantuk, sorry guys ya. 6-7 bulanan baru kemudian kita break all time high sebelumnya, which is mungkin aja Desember 2024 baru kita bisa ngelihat Bitcoin itu start pumping gitu. Jadi selama ya setelah bottomnya itu perhitungannya adalah dari sini ya. Jadi saya nggak perlu ulangi, sekali lagi nonton video yang tadi. Kalau misalnya kalian nonton, kalian akan ngerti kenapa saya bilang ini perhitungan yang menurut saya cukup menarik gitu. Nah guys, jadi sekali lagi kembali ke sentimen dari makroekonomi ya. Sementara dari CPI itu menunjukkan forecastnya cenderung turun. Dan kalau misalnya beneran bisa ditekan sampai 8,1%, ini berarti lumayan good news. Alright? Slightly good news ya. Mungkin aja ini akan turun dari 91% jadi 70% or maybe even lower gitu. Tapi yang pasti it's a good news gitu. Karena last time kita ngelihat CPI turun dari 9,1 ke 8,5, kita ngelihat Bitcoin cenderung ngepump. So I think itu boleh diperhatikan, dipertimbangkan ya. Untuk saat ini resistance kuat itu akan berada di kisaran range price $21.700. Oke. Kenapa? Karena kalau kita lihat menggunakan Elliott Wave Count, ini adalah wave B-nya ya. Jadi kayak wave A, B, and then C, which is ini adalah resist yang harusnya menjadi tahanan kita untuk saat ini. Dan kalau saya extend, which is kayak gini, kalian bisa lihat ya, ini adalah trend line dari pergerakan sebelumnya ya. Mungkin untuk lebih detail, saya akan gunakan, nah ini aja teman-teman ya, di chart time frame hourly. Jadi kalian bisa hubungkan trend line dari bawah sini ya. Oke, sorry kayak gini teman-teman ya. Dari bawah sini, titik ini 1 ketemu dengan titik 2 di sini, and then titik 3, 4 dan seterusnya. Di sini menjadi potensi trend line untuk menjadi resistance kita. Kemudian resistance berikutnya yang perlu diperhatikan adalah area ini ya. Ini adalah tahanan terakhir ketika kita melihat dia membentuk semacam bear flag pattern and then dia drop signifikan. Nah, dari sini kita mendapatkan selling pressure yang lumayan signifikan. Jadi kalau misalkan kita kembali ke sini, ada potensi ini akan menjadi resistance kuat untuk pergerakan Bitcoin saat ini. Plus yang perlu di-note adalah memang dari sisi exponential moving average kita ngelihat ini udah cukup positif, udah terjadi bull cross. Cuman ini kita lagi overextend nih, dari harga sekarang ke bawah itu sekitar 4%-an. Jadi kalau misalnya let's say memang ini, let's say kita ngelihat ada sentimen yang lumayan positif lah. Let's say dia cenderung naik ya, karena sekali lagi saya remind midterm election itu biasanya Bitcoin cenderung naik ya, karena stock market cenderung naik gitu. Nah, kita lihat juga berdasarkan data nih ya, dari sepanjang Bitcoin ditransaksikan, umumnya di bulan Oktober, November, Desember itu rata-rata green gitu loh. Walaupun pada saat bear market cenderung merah. Tapi yang namanya data ya, nggak ada yang tahu teman-teman. Jadi kita nggak ada salahnya juga memanfaatkan historical data yang memang sudah ada gitu. Jadi buat saya ini adalah suatu sign of yang positif gitu ya. Jadi teman-teman,
Kalau saya pribadi saat ini strateginya adalah saya coba perhatikan dulu nih. Kalau misalkan kita memang betul-betul ter-reject, maka area yang akan saya pantau adalah kisaran 20.500 karena ini merupakan resistance sebelumnya ya. Resistance sebelumnya yang harusnya bisa berfungsi sebagai area support. Plus di area tersebut pada time frame 4 jam itu ada exponential moving average-nya. Jadi kalau misalnya nanti dia kayak gini kira-kira mungkin aja proses dia cenderung turun korektif seperti ini, baru kemudian kita bisa manfaatkan untuk re-entry ya. Mungkin ini buat yang pada bilang kayak gara-gara channel ini nih saya jadi ketinggalan. Nah ini ya mungkin opportunity-nya di sini gitu. Dan kalau buat saya sih gak ada salahnya kok tunggu pullback dulu. Toh yang namanya kenaikan itu pasti ada yang namanya koreksi juga. Jadi kalau misalkan kamu dapat koreksinya, well gak ada masalah ya. Kita masih bisa dapetin area-area yang lebih better gitu loh dibanding kita FOMO sekarang, masuk sekarang gitu loh. Dan kalau misalkan ternyata dia ya cenderung kayak gini kan gak ada yang tahu kalau ternyata dia malah membentuk semacam inverse head and shoulders and then baru dia impulsive move sampai ke wave 3 gitu ya. Buat yang ngerti harusnya kalau kamu cari opportunity entry di wave 2 dan kamu ngejar wave 3-nya itu udah cukup oke kok dan cukup menarik kalau menurut saya ya. Ini dari sisi saya sebagai trader juga. By the way, karena saya terakhir sempat nge-show ke teman-teman ya, maksudnya sempat nunjukin ke teman-teman bahwa saya ada ongoing long position di Bitcoin. Nanti kayaknya saya akan buatkan satu video post analysis menganalisa atau memberikan teman-teman gambaran kenapa saya mengambil transaksi di level tersebut. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi satu pembelajaran ya. Jadi itu anggapannya seperti study time, alright? So I think teman-teman untuk update kali ini perhatikan dulu ya area resistance-nya. Apakah 21.700 bisa di break dalam hari ini ataupun besok gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ada pullback, itu better karena artinya memberikan kita opportunity untuk re-entry lagi. Karena saya pun sendiri strateginya ya untuk si Bitcoin saat ini adalah sudah slide stop loss di kisaran range price yang $20.700 ya. Karena lihat di time frame 15 menit sempat ada create base di sini. Jadi saya pikir saya memanfaatkan base ini untuk support kuatnya dan 20.700 itu untuk penempatan stop loss-nya saya ya untuk saat ini. Jadi posisi saya yang running itu saya sudah secure dalam kondisi stop loss dalam keadaan profit. Jadi kalau misalnya dia berbalik turun ya it's okay gitu loh, masih safe ya. At least itu strategi saya untuk saat ini. So I think teman-teman untuk update kali ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang positif. Teman-teman jadi punya gambaran dan bisa mendapatkan informasi terbaru. Thank you so much sekali lagi buat yang support channel ini. Thank you so much buat yang kalian yang baru bergabung. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa kita di sini bukanlah memberikan prediksi ya, tapi yang saya lakukan adalah bereaksi atas kondisi daripada market. So, I hope teman-teman bisa mengerti. Yang penting adalah kalau kalian mau make decision, ya tentukan decision itu dari analisa sendiri, bukan analisa saya atau orang lain. Alright? So, thank you so much. God bless everyone. Have a nice weekend. Sampai ketemu di update berikutnya. Cheers and goodbye guys. Happy weekend.